Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan melakukan tugas 6, yaitu ada labeling image, training, testing, validation menggunakan YOLO versi 8. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan foto yang akan dilabeling, kemudian kita juga sudah menyiapkan predefined kelasnya. Kemudian kita pakai menu create box dan kita crop 2-3 objek saja per fotonya. Kemudian kita simpan di folder yang sama. Lakukan sebanyak foto yang disiapkan. Di sini kami memakai 50 foto yang akan diberi label. Oke, pertama-tama kita ke Anaconda, kemudian buka terminalnya. Nah, kemudian kita input, ketik cd c.2 YOLO tr. Nah, kemudian kita tinggal run untuk trainingnya itu. Nah, seperti ini ya. YOLO tag sama dengan detect, mode sama dengan train, model sama dengan YOLO v8s.pt, data sama dengan data.yaml, epoch-nya 100, image-nya 640. Kita enter, kita tunggu sebentar ya guys. Oke, kali ini epoch-nya telah berhasil ya, dengan waktu 0,878 jam. Kemudian di sini ada model summary hostnya 168 layer, 11,125,971 parameter, kemudian 0 gradients, 28.4 GVolts, kelasnya all, image-nya 10, instance-nya 26, box P-nya itu 0.968, R-nya 0.962, MAP 50-nya 0.99, MAP 50 sampai 95 0.833, kemudian space-nya 1.3 ms, preprocess ya 13,8, 1 ms interface, 0.0 ms loss, 0.4 ms post process per image. Nah, begitulah trainingnya dengan menggunakan 100 epoch. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menjalankan filenya ya. Kita masuk ke terminal, buat file yang mau dituju, project YOLO, terus kemudian kita pt, terus kemudian dengan perintah var yang sudah ada. Dengan perintah ini
YOLO text detection model sama dengan file model. Di project ini tempat penaruh file yang kita mau dengerin ya, terus langsung enter saja. Kita tunggu dulu, tak lama guys. Nah, di sini langsung ketemu nih hasil filenya apa, seperti kelas A, image 10 gitu, instance 26, box 0,983, lalu F 0,962, kemudian MAP 50 0,993, kemudian terakhir MAP 50 per 95 yaitu 0,43. Selanjutnya yaitu perbandingan file dan train. Perbandingannya kurang lebih seperti ini, dengan screenshotannya seperti ini, yaitu dengan filenya yaitu kelas A, image-nya yaitu mendapatkan kita 10, integer mendapatkan 26, kemudian B-nya mendapatkan 0,983, kemudian R-nya mendapatkan 0,962, lalu MAP 50 mendapatkan 0,993, yang terakhir yaitu MAP 50 yaitu mendapatkan 0,843. Yang selanjutnya yaitu perbandingan dengan train. Perbandingan dengan train itu sama persis, yaitu mendapatkan image 10, ini index 26, P 0,983, R 0,62, terus MAP 50 itu mendapatkan 0,993, terus MAP 50 per 95 mendapatkan 0,543. Nah, di sini kita tuh menggunakan 100 epochs. Terus hasilnya itu kalau sama begitu tuh hasilnya tuh bagus sekali kalau sama daripada apa sih namanya, data-data yang kita ambil, dikarenakan datanya itu 11-12 sama persis. Terima kasih. Oke, baik, tadi udah dijelasin sama teman-teman kelompok 8 yang lain, mulai dari labeling datasetnya, kemudian training maupun validationnya. Nah, sekarang kita akan menjalankan atau menguji, mengetesting hasil dari dataset yang telah kita buat dan tema topik yang sudah ditentukan. Pertama-tama kita mengambil resource dari salah satu youtuber, yaitu Freedom Pets, karena topik kita conveyor atau yang barang yang berjalan di atas conveyor seperti itu. Kita mengambil dari source code GitHub di salah satu youtuber, kemudian kita download. Setelah kita download, kita yang pertama-tama menyiapkan sebuah video yang akan kita uji. Nah, kurang lebih videonya akan seperti ini. Nah, videonya seperti itu, nanti akan terdeteksi objeknya, kemudian seperti ada line atau garis yang akan menghitung setiap objek yang melewati garis tersebut. Nah, kita langsung masuk ke salah satu environment di Anaconda-nya. Karena saya sudah masuk di directory conveyor belt-nya, kita langsung eksekusi saja code-nya, yaitu code di test 1 Python ini. Nah, kalau dari GitHub-nya tersebut, code-nya itu berhasil mendeteksi objeknya, akan tetapi perhitungannya langsung ada di tengah-tengah dari deteksi objeknya. Jadi belum ada kayak line atau garis
yang akan menghitung setiap produk yang akan melewati line garis tersebut. Nah, di sini kelompok 8 udah memodifikasi code-nya menjadi tes PY. Nah, kita pertama-tama library yang digunakan kita masih sama, import CD2, pandas berikutnya Ultralis dari YOLO-nya. Kemudian model ini adalah hasil base PT dari training YOLO 8S-nya tadi. Kemudian ini adalah sumber capture videonya cy.mp4 yang ini. Kemudian yang kita modifikasi di sini pertama kita akan membuat beberapa variabel seperti cy311, offset 6, pack dan post id set. Nah, untuk fungsinya sendiri kita akan di sini. Nah, ini adalah sebuah fungsi atau kondisi di mana ketika backslash menyentuh line atau garis, maka dia akan menambah +1 ini seperti itu sebagai total yang ada di sini nanti. Jadi dia setiap ada backslash yang melewati line akan secara otomatis bertambah 1 di setiap dia melewati backslash-nya. Nah, kemudian ada juga kondisi if supaya variabel itu tetap bertambah, jadi enggak bertambahnya itu tetap 1 gitu. Kemudian kita modifikasi juga agar hasil dari train kita bisa disimpan di lokal, bisa ada videonya. Jadi setelah kita training tuh ada video save-nya gitu. Nah, ini adalah code-nya. Ini adalah jumlah FPS atau kecepatannya. Kita menggunakan 20 fps, kita udah coba 15 fps sama 30 fps, hasilnya antara kecepatan sama kelambatan. Nah, untuk code yang udah dimodifikasi ini bisa kita jalankan seperti ini. Nah, jadi ketika barang sudah dideteksi, dia akan menyimpan sebuah nilai yang ketika dia melewati line putih, dia akan otomatis bertambah, totalnya ini menjadi +1. Karena ini prosesnya frame by frame mungkin agak lama, jadi mungkin akan dicepetin aja. Nah, ketika sebuah objek melewati backslash melewati line, maka akan terdeteksi sebuah objek baru dan itu akan menambah di hasil atau total code yang ada di sebelah kiri atas. Biasanya demikian. Nah, untuk hasil dari tes tadi kita bisa melihat dua hasil. Yang pertama kita menggunakan 30 fps yang itu kita memiliki dua hasil, maaf. Yang pertama itu menggunakan 30 fps untuk menghemat waktu, dan yang terakhir itu menggunakan 20 fps yang seperti di contoh video tadi. Ini yang menggunakan 30 fps, maka dia akan langsung terdeteksi itu adalah backslash yang melewati line dan menambah nilai total di sebelah atas.
kelas. Ini yang menggunakan 30 fps. Jadi ketika menambah jumlah fps maka ya speednya akan bertambah juga, tapi prosesnya juga akan lebih lama. Dan ini adalah hasil dari conveyor belt kelompok 8. Terima kasih.